Bab 1871, ini lebih buruk dari monyet. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Saat ini, ketika avatar para porter selesai, mereka segera membatalkan avatar buying dan menggunakan Xing Chuan Yunhe. Menjadi dua eksistensi yang menakutkan dengan kekuatan primer yang biasa lagi. Untuk sesaat, pikiran ilahi dari kedua klon meledak, menyebar melintasi ratusan miliar mil. Pusaran api merah darah segera muncul dalam penglihatan Sulang. Satu persatu, bergemuruh, para ahli Buddha yang gemetar juga terlihat oleh Sulang. Bunuh mereka, pikir Sulang, dan segera mengeluarkan instruksi. Bunuh. Dua avatar, satu memegang platform naga tanpa dewa, dan yang lainnya memegang perisai langit bersisi 8, meledakkan gemuruh medan bintang yang bergetar. Segera setelah itu, sejumlah besar kekuatan memutar jauh melampaui tingkat kuasi primer biasa seperti galaksi 9 hari yang mengalir turun, menenggelamkan para Master Buddha. Jumlah orang-orang yang tertinggal ini awalnya kecil, dan mereka tidak dapat menggunakan susunan Buddhisme untuk mengumpulkan perlawanan. Tiba-tiba, satu persatu biksu Buddha jatuh dengan cepat. Benua Tianmi, berdengung, kitab suci emas yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di langit, secara bertahap membentuk sebuah saluran. Tiba-tiba, ekspresi biksu Kongzi berubah liar, dan dengan lambaian tangan kanannya, sebuah gambar tiba-tiba muncul di depannya. Adegan ini benar-benar tempat di mana burung Phoenix jatuh, dan para biksu Buddha yang tinggal di belakang dibombardir dan dibunuh. Bagaimana mungkin ada dua pembangkit tenaga listrik yang terlalu junior tiba-tiba muncul di sini? Itu tidak benar, kekuatan memutar yang mereka berikan juga bukan kekuatan memutar yang terlalu mendasar, tetapi lebih dari kekuatan memutar kuasi primer biasa. Ini persis sama dengan serangan sebelumnya yang muncul di luar formasi domain besar Xinghai. Biksu Siyu mengerutkan kening, dan berkata dengan sungguh-sungguh, mungkinkah Xinghai Dayu telah menguasai semacam metode untuk budidaya kuasi primer super kuat dalam skala besar? Peradaban kultivasi mereka sangat aneh. Mungkin, mereka benar-benar telah menemukan jalan lain yang dapat melampaui kuasi primer biasa. Seberkas cahaya muncul di Master Hui Jueni, kita harus mendapatkan jalan ini. Tidak buruk, wilayah Xinghai harus dihancurkan. Biksu Kongzi memiliki mata dingin, semua peradaban kultivasi mereka harus menjadi milik kita. Meskipun pasukan Budanya telah dimusnahkan. Namun, saluran Tianzutong telah dibuka dan pintu keluar telah ditambatkan. Saat ini, saluran tersebut sedang dibuka dan belum terputus. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan supernatural yang mengerikan pada tingkat primordial, tidak mudah dihancurkan. Tentu saja, Biksu Kongzi ditakdirkan untuk lari tanpa hasil. Meteorit Phoenix adalah 1000 domain. Tempat jatuhnya Phoenix. Semua pasukan Buddha yang tertinggal telah dibunuh oleh dua klon Sulang. Saat ini, dua avatar yang kekuatan regulernya terlalu mendasar mengelilingi pusaran api merah darah. Pusaran api dikelilingi oleh formasi yang menarik vitalitas. Pasukan Buddha Arhat menggunakan metode formasi untuk mengekstrak vitalitas guna mencegah Phoenix dari nirvana, sambil menggunakan vitalitas ini untuk memasok kultivasi mereka sendiri. Tertekan selama miliaran tahun, ini lebih buruk dari monyet. Sulang melihat ke tempat jatuhnya Phoenix, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Segera, dia menghancurkan semua formasi itu. Segera setelah itu, dia juga memurnikan sejumlah besar pil yang mengandung vitalitas, dan menaburkannya ke pusaran air merah darah seperti kacang. Itu memang binatang keberuntungan dalam mitos dan legenda yang telah ada sejak dunia dibuka. Bahkan setelah ditekan selama miliaran tahun, dia langsung bereaksi terhadap pil-pil itu. Api merah darah yang tak terhitung jumlahnya bergulung terbalik, menyeret pil yang berisi vitalitas yang tak terhitung jumlahnya ke tengah pusaran, menelannya bersih dalam sekejap mata. Tweet, suara Phoenix yang menyenangkan dan renyah datang dari pusaran air. Dia belum pernah mencicipi pil yang begitu lezat selama miliaran tahun. Dia sangat bahagia. Melihat pemandangan ini, Sulang juga menggerakkan sudut mulutnya, sekali lagi memurnikan sejumlah besar pil, dan melemparkannya ke pusaran air merah darah. Ramuan ini pada dasarnya digunakan untuk penyembuhan dan mengandung banyak vitalitas. Ada juga beberapa obat untuk meningkatkan semangat dan jiwa. Bahkan Sulang melemparkan beberapa pecahan jiwa yang tidak bertuhan ke dalamnya. Tetapi Phoenix tampaknya sangat tidak menyukainya sehingga dia membuangnya. Aku garpu. Begitulah, tapi aku masih pilih-pilih.
Haruskah dikatakan bahwa itu adalah burung phoenix yang tidak melihat pohon phoenix dan tidak menghuni? Sulang mengangkat alisnya, dan melemparkan semua fragmen jiwa kuasi primordial tingkat tak bertuhan ke sarang pembangun bulan di alam semesta Taisui. Jika sarang ibu bulan menelan fragmen jiwa tubuh ini, ia dapat membiakkan lebih banyak spora dan mengembangkan lebih banyak ras kehidupan. 10 menit berlalu dalam sekejap mata. Pusaran api merah darah yang telah memakan sejumlah besar pil obat sulang mulai menyatu di tengah. Akhirnya, telur raksasa merah dengan pola darah yang dalam muncul di depan sulang. Kubahnya tembus pandang, dan Anda dapat melihat seekor burung phoenix kecil perlahan berputar dan terbang di dalamnya. Bahkan melalui kulit telur yang tembus pandang, Anda masih dapat menghargai posturnya yang sangat anggun dan mulia. Sudah waktunya untuk pergi. Sulang memerintahkan klon untuk melangkah maju, meletakkan telur phoenix di tangannya, dan segera mengirim kembali ke area lautan bintang. Dan pemandangan ini, karena pasukan Buddha Arhat telah sepenuhnya dimusnahkan, Biksu Kongzi dan yang lainnya tidak melihatnya. Di antara bintang-bintang laut, testut, itu tidak sia-sia dari pilku, vitalitas kalian saat ini hampir sama dengan klon Xing Chuanyunku. Sulang menatap telur phoenix di tangannya, dan membuat gading. Tweet, dari telur phoenix, ada gelombang suara phoenix. Namun, Sulang, yang memiliki ahli dalam bahasa dan tulisan, segera mendengar bahwa phoenix menjijikkan dirinya sendiri. Dia mengatakan bahwa pil-pil yang biasanya bahkan tidak dilihat akan dengan enggan dimakan selama periode khusus. Aku berisik, kamu meludahkannya sekarang. Sudut mulut Sulang berkedut, memegang telur phoenix dan bergetar dengan kuat. Tweet, suara Feng Ming terdengar lagi, dan dia bahkan mengatakan bahwa dia akan membayar kembali dengan menarik siang, dan bahwa siangnya jauh lebih baik daripada pil-pil ini. Sulang hampir menyemprot setelah mendengarkan. Lupakan saja, ketika nirvanamu berakhir, aku tidak menginginkan beberapa bulu burung terlalu banyak, kan? Sulang berhenti, menyentuh dagunya dan berkata, Tweet, Phoenix berkata tidak, rambutnya tidak akan diberikan kepada siapapun. Aku tidak akan menyelamatkanmu jika aku mengetahuinya, sungguh tsundere. Sulang memutar matanya dan melemparkan telur phoenix langsung ke alam semesta magis. Itu adalah alam semesta kehidupan dengan atribut api. Mungkin burung phoenix akan lebih cocok. Itu tidak benar. Apakah alam semesta Taisui lebih cocok untuknya? Bagaimanapun, dia masih sangat membutuhkan vitalitas sekarang. Tetapi meskipun kamu begitu sombong, aku khawatir kamu akan menguras alam semesta Taisuiku. Sudut, mulut Sulang berkedut, dan dia tidak lagi peduli dengan Phoenix, tetapi mengalihkan pandangannya ke ruang penyimpanan. Panen kali ini 4 atau 5 kali lebih banyak dari yang terakhir. Para pemula saja telah membunuh lebih dari 200. Bahan-bahan yang diperoleh dapat sepenuhnya memurnikan pil yang tak terhitung jumlahnya dan meningkatkan senjata yang tak terhitung jumlahnya. Yang terpenting adalah fungsi sistem. Sistem, simpan uangku dulu, pikir Sulang, dan memberikan instruksi. Ding. Penyimpanannya selesai, dan saldonya 53,32 juta, sumber kaisar superior. Hei, dengan begitu banyak sumber kaisar berkualitas tinggi, kamu dapat meningkatkan fungsi sistem lagi. Sulang mendecakkan sudut mulutnya, sistem, pertama-tama tingkatkan aku fungsi seni bela diri 1 kunci. Ding, mengonsumsi 10 juta sumber kaisar superior, fungsi seni bela diri sekali klik telah ditingkatkan ke level 47. Dan kecepatan pelatihan telah ditingkatkan menjadi 187,7 triliun kali kecepatan pelatihan dasar tanpa kekurangan kualifikasi. Tiba-tiba, kecepatan seni bela diri telah berlipat ganda. Indah, Sulang tersenyum gembira, terus tingkatkan saya pengiriman klon, perburuan harta karun 1 kunci, peningkatan 1 kunci, dan fungsi pemberdayaan 1 kunci. Ding, mengonsumsi 10 juta sumber kaisar superior, fungsi pengiriman klon ditingkatkan ke level 46, jumlah klon adalah plus 1, jumlah klon saat ini adalah 46, jumlah klon adalah 46, dan jumlah kembar adalah 46. Ding, mengonsumsi 10 juta sumber kaisar superior, fungsi perburuan harta karun sekali klik. Jumlah glider terbang berburu harta karun adalah 187,7 triliun. Ding, konsumsi 10 juta sumber kaisar superior, fungsi peningkatan 1 klik. Batas peningkatan adalah plus 1, dan peningkatan saat ini dapat mencapai 7 kali. Ding, konsumsi 10 juta sumber kaisar superior, fungsi pemberdayaan 1 kunci telah ditingkatkan menjadi 25,
efisiensi pemberdayaan saat ini adalah 100%, dan jumlah pemberdayaan harian telah ditingkatkan menjadi 50. Ding! Selamat atas peningkatan fungsi pemberdayaan satu kunci ke level teratas. Anda telah memperoleh fungsi bonus baru, pendidikan tetapi tidak berkelas, pemberdayaan harian kali *10, pemberdayaan harian saat ini kali 500 kali. Perintah sistem muncul satu demi satu. Fungsi sistem ditingkatkan satu per satu. Senyum yang tergambar di sudut mulut Sulang menjadi semakin cemerlang. Ketika perintah sistem terakhir muncul, sudut mulutnya menyeringai hingga ke pangkal telinga. Sistem pemberdayaan satu kunci yang telah naik ke atas. Cahaya terang muncul di mata Sulang, ada 500 inisiasi setiap hari. 500 inisiasi, termasuk inisiasi dasar kultivasi, inisiasi latihan, inisiasi aturan, dan inisiasi jalan. Setelah Anda menggunakan semuanya, Anda dapat segera membuat lebih banyak kelas tak bertuhan. Fitur ini benar-benar luar biasa. Ini pantas menjadi pemberdayaan satu kunci untuk fungsi hadiah tingkat atas. Sulang menggosok tangannya dengan gembira, dan segera memanggil Chu Xiaobei dan yang lainnya. Setelah selesai berkhotbah di Istana Kaisar Baiyu terakhir kali, berbagai waktu pemberdayaan satu kunci telah disegarkan. Sulang, ada apa, saudara Sulang? Petik 2. Chu Xiaobei dan yang lainnya tahu bahwa Sulang sedang sibuk sekarang, dan tahu bahwa sesuatu akan terjadi jika dia memanggil dirinya sendiri. Hehe, memanggilmu untuk keluar dan punya anak. Sudut mulut Sulang berkedut, memperlihatkan senyum main-main. Pernyataan ini keluar, Chu Xiaobei, Ji Ruxue dan Murong Xianxian langsung tersipu. Yu Qing, Su Linger, Anxin dan wanita lainnya juga memiliki kulit merah tua dan mata berkedip. Sulang, meskipun kami memiliki obat semacam itu. Chu Xiaobei menggigit bibirnya dan berkata, tetapi bukankah kamu mengatakan bahwa kami tidak dapat bersamamu jika kami mencapai level tanpa dewa, itu. Ya, jadi sekarang aku hanya ingin membantumu naik ke level tanpa dewa. Sulang mengangkat alisnya, tertawa, dan menarik Chu Xiaobei tepat di depannya. Apa, naik langsung ke level tanpa dewa? Sulang, kapan kamu mengerjakan teknik rahasia yang tidak masuk akal lagi? Chu Xiaobei menatap Sulang dengan tercengang, tangan kecilnya menutupi bibir merahnya dan berseru dengan suara rendah. Para wanita lainnya juga berseru sebentar, tatapan mereka ke arah Sulang sangat cemerlang. Baru saja, ayo, aku akan menanamkan dao kepadamu terlebih dahulu, dan kemudian aku akan menanamkan latihan dan dasar kultivasi kepadamu setelah penanaman. Sulang menepuk bahu Chu Xiaobei, membuatnya duduk bersila di depannya. Bersiaplah, aku akan mulai. Sulang mengingatkannya dengan lembut, dan segera menempelkan tangannya ke dahi Chu Xiaobei, bahkan jika dia mengaktifkan fungsi pemberdayaan satu tombol. Tiba-tiba, 500 jalan dituangkan ke dalam tubuh Chu Xiaobei satu demi satu, membuat kekuatan pencapaiannya segera mencapai tingkat tanpa dewa. Dan sebagian besar jalan ini tidak sesuai dengan aturan yang telah ditanamkan sebelumnya. Dengan kata lain, saat ini, Chu Xiaobei tidak hanya menguasai 500 jalan, tetapi juga menguasai kekuatan 160 jalan dan ratusan aturan yang telah ditanamkan sebelumnya. Jumlah total jalan yang dikuasainya mendekati 700, ditambah aturan, jumlahnya melebihi 1000. Jumlah ini sepenuhnya cukup untuk meletakkan fondasi yang kokoh dari tingkat tanpa dewa. Selanjutnya, kita akan menanamkan latihan. Sulang mengingatkan Chu Xiaobei yang terkejut dan lesu, dan segera memilih serangkaian latihan untuk ditanamkan. Latihan-latihan ini dipilih dengan cermat oleh Sulang, terutama cocok untuk latihan Chu Xiaobei. Dalam sekejap mata, setelah 6 latihan ditanamkan, semuanya menjadi tanpa dewa. Hal ini secara langsung memungkinkan keterampilan tak bertuhan Chu Xiaobei yang tak bertuhan untuk melampaui sebagian besar keterampilan tak bertuhan dan mencapai tingkat awal kuasi primordial. Di bawah pengaruh latihan ini, tubuh Chu Xiaobei segera disublimasikan secara pasif. Meskipun pasif, tingkat sublimasinya luar biasa. Dalam sekejap mata, tubuh jiwa dan jiwa Chu Xiaobei mulai bergabung secara otomatis. Mulai inisiasi basis kultivasi, Sulang tidak menyeret kakinya, dan segera mengaktifkan fungsi sistem. Tiba-tiba, bagi Sulang, itu tidak perlu disebutkan, tetapi bagi Chu Xiaobei, basis kultivasi yang dapat meledakkan tubuhnya melonjak turun. Gemuruh, tingkat kultivasi yang deras mengalir ke tubuh Chu Xiaobei, membuatnya menjerit pelan.
Cepat jalankan latihannya. Melihat Chu Xiaobei sedikit linglung, Su Lang mengingatkannya lagi. Oh. Chu Xiaobei tiba-tiba mengangguk dan segera setuju, dan mulai menjalankan latihan yang telah ditanamkan Su Lang padanya. Banyak latihan yang dijalankan bersama. Dalam tubuh Chu Xiaobei, tubuh jiwa dan alam semesta jiwa mempercepat penyatuan mereka, dan tingkat penyatuan mencapai 100% hampir seketika. Dan, di daerah kemaluannya, sel tubuh jiwa mulai menyatu dengan jiwa. Dengan dukungan basis kultivasi Su Lang, sel tubuh jiwa pertama terkondensasi dalam sekejap. Aura di tubuh Chu Xiaobei tiba-tiba berubah drastis, dan dia langsung melompat dari level tanpa dewa semu ke level bukan dewa. Kemacetan yang tidak dapat diatasi oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta dalam hidup mereka. Di depan basis kultivasi yang ditanamkan Su Lang terlalu rapuh. Chu Xiaobei benar-benar mencapai prestasi prajurit lain yang telah bekerja keras selama ratusan juta tahun hanya dalam beberapa tarikan napas. Dan saat ini basis kultivasinya masih meroket. Sel tubuh jiwa dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya telah menyatu untuk membentuk sel dinding kristal. Dalam sekejap mata, level kultivasi Chu Xiaobei telah meningkat dari level tanpa dewa tingkat pertama ke level awal kuasi primer. Meskipun dia memiliki sedikit kekuatan untuk menguasai Dao, dia relatif lemah di kelasnya di awal. Tetapi bagaimanapun juga, itu adalah level kuasi primer. Hampir semua sel tubuh jiwa Chu Xiaobei bergabung dengan jiwa untuk membentuk sel dinding kristal. Selanjutnya, dia hanya perlu terus memahami lebih banyak jalan, dan dia secara bertahap dapat mencapai tingkat kuasi primer lama. Dan kali ini, Chu Xiaobei juga memperhatikan bahwa tingkat kultivasinya telah berubah drastis dan mencapai alam baru, dan dia benar-benar terkejut sekali lagi. Bukan hanya Chu Xiaobei, orang-orang seperti Ji Ruxue juga terkejut. Di antara mereka, Yu Qing, An Xin, Xiao Ning, Bi Yelin dan prajurit lain yang telah mencapai tingkat tak bertuhan adalah yang paling terkejut. Mereka terlalu menyadari betapa sulitnya tingkat tak bertuhan. Dan sekarang, Chu Xiaobei melompat dari tingkat tak bertuhan ke keutamaan kuasi primer, yang terlalu dibesar-besarkan. Hanya bisa berkata, Su Lang layak menjadi leluhur, dan metodenya benar-benar mengerikan, itu tidak masuk akal. Oke, selanjutnya, aku akan memberlakukan batasan padamu, dan membiasakan diri dengan kekuatannya. Su Lang terkekeh, kalau tidak, kamu akan bersemangat, takut kamu akan menghancurkan bidang bintang kecil. Kamu sangat jahat. Chu Xiaobei menatap Su Lang dengan marah. Yu Qing dan yang lainnya juga tersadar dari keterkejutan, mata mereka menghindar dengan malu-malu, dan mereka jelas mengerti bahwa Su Lang bermaksud sesuatu. Kakak Su Lang, apakah ini salahku selanjutnya? Ji Ruxue tampaknya tidak mengerti, dia menatap Su Lang dengan penuh harap. Oke, sudah waktunya untuk menanamkan aturan untukmu. Kali ini aku akan mengangkatmu menjadi kaisar semu. Su Lang mengangguk dengan serius, lalu mulai menanamkan aturan pada Ji Ruxue. Saat khotbah terakhir, Su Lang menanamkan aturan padanya. Ditambah dengan aturan yang ditanamkan sebelum khotbah, kali ini hanya aturan di awal 200-an yang perlu ditanamkan untuk memberinya dasar seni bela diri yang sempurna. Cepat, lebih dari 200 aturan telah ditanamkan. Su Lang menanamkan teknik tingkat wuxian yang cocok untuknya, dan kemudian menanamkan basis kultivasinya, mengangkatnya ke tingkat kaisar semu. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Ji Ruxue merasakan kekuatan di tubuhnya, wajahnya memerah karena kegembiraan. Tapi kemudian, dia mendorong Murong Xianxian di depan Su Lang, kakak Su Lang, ayo, saatnya untuk kakak Xianxian. Bagus, Su Lang tersenyum dan mengangguk, dan segera mulai menanamkan aturan pada Murong Xianxian. Setelah menghabiskan jumlah aturan yang ditanamkan, kebetulan Murong Xianxian menguasai lebih dari 360. Lalu, Su Lang juga mengangkatnya ke level kaisar semu seperti Ji Ruxue. Saat jumlah pemberdayaan Tao diperbarui lain kali, Anda dapat memilih salah satunya untuk dipromosikan ke kuasi Taichu. Dan kali ini, hanya inisiasi biasa dan jalan yang telah digunakan. Inisiasi latihan dan inisiasi dasar kultivasi hampir tidak berguna. Oleh karena itu, Su Lang menatap Yu Qing dan wanita lainnya lagi. Su Lang, Yu Qing bertanya dengan sedikit takut-takut dan curiga, apa yang bisa Anda tanamkan pada kami? Su Linger dan wanita lainnya juga menatap Su Lang dengan mata yang membara. Tentu saja, tetapi aturan dan jalan sudah habis. Sekarang saya hanya bisa menanamkan dasar kultivasi dan teknik untuk Anda.
Sulang mendecakkan sudut mulutnya, Guliang Yuking, mengapa Anda tidak datang lebih dulu? Apa? Yuking segera menggelengkan kepalanya, biarkan Linger, Xiao Mei, Yuzi dan yang lainnya terlebih dahulu. Tidak, terima kasih. Pokoknya, Yang Mulia Sulang bisa menanamkan berkali-kali setiap hari. Jadi sama sekali tidak ada perbedaan antara siapa kita yang pertama dan siapa yang kedua. Xiao Mei, yang memiliki kepribadian yang ofensif, tersenyum dan mendorong Yuking ke wajah Sulang. Su Linger dan yang lainnya mengangguk dengan serius. Oke, terima kasih semuanya. Yuking melirik para wanita itu dengan penuh rasa terima kasih, lalu duduk di depan Sulang dengan gugup. Apa yang kalian latih adalah latihan dari Istana King 9 tertinggi. Aku punya beberapa latihan yang cocok untuk itu, dan levelnya lebih tinggi. Sulang tersenyum tipis, lalu menutupi dahi halus Yuking dengan tangannya, dan mengaktifkan fungsi inisiasi kekuatan. Tiba-tiba, makna mendalam dari 6 latihan tingkat tak bertuhan tercetak dalam jiwa dan tubuh Yuking, memungkinkannya untuk memahami latihan-latihan ini ke tingkat dasar sekaligus. Ini adalah pertama kalinya Yuking diindoktrinasi oleh Sulang. Perasaan pemenuhan yang tak tertandingi itu menyapu tubuhnya dan membuatnya merasa sangat puas. Dia berenang dalam misteri latihan yang tak berujung, yang dulunya tidak mampu melepaskan diri. Selanjutnya, aku akan mempromosikanmu ke tingkat kuasi primer. Sulang melihat bahwa Yuking tertarik dengan makna mendalam dari sejumlah besar latihan, tersenyum, dan terus mengaktifkan fungsi kultivasi dan pemberdayaan. Tiba-tiba, sejumlah besar basis kultivasi mengalir ke tubuh Yuking. Awalnya itu adalah Yuking tingkat Sidu, dan auranya naik lapis demi lapis, dan dalam sekejap mata mencapai tingkat awal kuasi primer. Yuzi, giliranmu. Sulang menarik tangannya dengan puas dan menatap Yuzi. Ah, kenapa aku? Yuzi menunjuk dirinya sendiri dengan heran, seharusnya giliran Linger dan Xiao Mei. Pergilah ke Yuzi, kita tidak memiliki cukup aturan untuk ditingkatkan. Su Linger dan Xiao Mei mendorong Yuzi ke wajah Sulang. Oh, aku mengerti. Yuzi duduk di depan Sulang dengan sedikit keterkejutan dan kegembiraan. Melihat Sulang yang berada di dekatnya, wajahnya tiba-tiba memerah. Ketika Chu Xiaobei dan yang lainnya menulis novel sebelumnya, dia diam-diam memikirkannya di malam hari. Bagaimana menurutmu? Sulang tersenyum, dengan lembut menutupi dahi Yuzi, dan segera mengaktifkan fungsi pemberdayaan. Yuori awalnya adalah seorang senior tingkat semi tanpa dewa, menguasai banyak kekuatan dan aturan besar. Oleh karena itu, Sulang secara langsung menanamkan basis kultivasi dan latihannya. Karena Yuzi memiliki darah laba-laba hantu dari klan monster, latihan yang cocok untuknya jarang. Namun di hadapan Sulang, semua ini bukanlah masalah. Ada terlalu banyak latihan yang dia miliki sekarang. Selain itu, saat ini ada 5 lowongan untuk penjahat seni bela diri. Bahkan jika Sulang sendiri tidak menguasai latihannya, dia dapat menghabiskan sedikit waktu untuk menyelesaikan latihan di tempat. Sekarang fungsi seni bela diri satu kunci telah berlipat ganda lagi, mencapai 187,7 triliun kali. Berlatih latihan tingkat tak bertuhan hampir sama dengan makan dan minum. Juga lebih sulit untuk berlatih latihan yang terlalu mendasar. Jentikan itu berlalu sejenak. Yuzi telah dipromosikan ke tingkat kuasi primer oleh Sulang. Segera, Sulang berturut-turut menanamkan keterampilan dan teknik kultivasi kepada Anxin, Xiao Ning, Yao Chihiran, Yao Chizimeng, Bi Yelin dan yang lainnya. Tiba-tiba, semua orang segera mencapai tingkat kuasi primer. Jiruksue Murong Xian-Xian yang belum mencapai tingkat kuasi primer, tetapi hanya 2 hari. Selesaikan semuanya. Sulang segera memanggil Zuxin, Zulan, Xiao Jing dari klan Kaisar Baiyue, Biksu Xinzeng, Yan Hingxing, dan Kaisar Ziming Si Yuxiao dan yang lainnya. Kader-kader veteran dari kelompok domain Xinghai ini juga menerima teknik dan basis kultivasi yang ditanamkan oleh Sulang. Awalnya itu adalah level kuasi primer, yang telah ditingkatkan dan dilengkapi. Mereka yang belum mencapai level kuasi primordial semuanya menjadi level kuasi primordial. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang duduk bersila di depan Sulang. Pada awal kuasi Tai, dari beberapa atau selusin atau lebih, sekarang telah menjadi 166. Itu hanya hasil dari pendidikan Sulang dalam 1 hari. Testut, pada tingkat pencerahanku, aku hampir harus mengejar Hongjun yang legendaris. Sulang menatap para primer kuasi primer yang penuh kekaguman di depannya, dan sedikit kegembiraan muncul di hatinya.
Sebutkan kuasa prime ini. Dia tidak menghabiskan banyak waktu, hanya kurang dari setengah jam. Tidak ada biaya, kecuali waktu, tidak ada yang terbuang sama sekali. Apa, kamu bilang basis kultivasi? Apakah Sulang, yang dapat mengumpulkan basis kultivasi kuasa prime dalam 5 atau 6 detik, akan kekurangan ini? Bahkan jika ada ratusan kuasa prime primer, itu akan menjadi gerimis setelah berhenti untuk meningkatkan alam kultivasi untuk semua orang. Sulang juga tidak mengusir mereka, membiarkan semua kuasa Taichu berlutut dan duduk di sana dengan hormat, memilah-milah keuntungan yang baru saja mereka dapatkan. Aku juga harus terus mengatur panenku. Sulang tersenyum, piala-pialanya baru saja selesai memilah-milah sumber Kaisar Xianyuan. Selanjutnya, memilah-milah obatnya. Tepatnya, itu adalah untuk mengatur resepnya. Membaca semua buku klasik alkimia yang diperoleh dengan pikiran ilahi, dan mencatat semua alkimia di dalam hati. Tiba-tiba, Sulang telah menguasai ratusan jenis pil tak bertuhan. Meskipun efek dari obat-obatan ini serupa, bahan formulanya berbeda. Ini memungkinkan bahan alkimia Sulang untuk diubah menjadi obat pil ke tingkat yang lebih besar dan memberikan nilai yang lebih tinggi. Daripada membiarkan beberapa bahan yang tidak dapat digunakan terus menumpuk di ruang penyimpanan dan memakan abu. Sistem, mulailah memurnikan pil untukku. Pikiran Sulang bergerak, dan dia mengeluarkan instruksi alkimia. Tiba-tiba, di ruang penyimpanan, bahan yang tak terhitung jumlahnya mulai menghilang, ramuan yang tak terhitung jumlahnya muncul begitu saja. Pada saat yang sama, Sulang mulai menyusun latihan lagi. Sebagian latihan yang diperoleh kali ini berasal dari pasukan Buddha Arhat. Para biksu Buddha ini pada dasarnya mempraktikkan latihan yang sama. Oleh karena itu, meskipun jumlahnya mencapai lebih dari 10.000, mereka hanya menyumbangkan 7 latihan Buddhisme tingkat tak bertuhan. Kecuali di samping itu, para ahli dari wilayah 1000 besar Phoenix Jatuh telah menyumbangkan banyak teknik tingkat tak bertuhan, dan semuanya ada di 5.000 buku awal mereka. Belum lagi latihan tingkat Kaisar Agung. Hei, lebih dari 5.000 teknik tak bertuhan, berikan aku sintesis. Sulang menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan fungsi sintesis satu tombol. Tiba-tiba, lebih dari 500 teknik primer muncul di depan Anda. Ini berisi sejumlah besar teknik umum, beberapa teknik rahasia yang kuat, dan teknik harta karun yang terkait dengan waktu dan ruang. Ditambah lebih dari 300 latihan super primer yang disintesis sebelumnya. Sulang sudah memiliki total 863 latihan dasar yang hebat. Sayang sekali sulit untuk memahami teknik-teknik primordial ini sekarang. Tunggu saja sampai keempat latihan yang sedang dipraktikkan selesai, baru kemudian Anda bisa memilih latihan mana yang paling menyenangkan dari latihan-latihan tersebut untuk dipraktikkan. Dengan kecepatan latihanku saat ini 187,7 triliun kali, aku bisa menyelesaikan latihan dalam waktu paling lama 3 jam. Setelah Sulang menyelesaikan analisisnya, dia menggosok tangannya dengan gembira. 3 jam, hampir segera. Berikutnya, Sulang telah mensintesis puluhan ribu latihan tingkat tak bertuhan dan lebih banyak latihan tingkat kaisar yang hebat. Yan Xingxing, latihan-latihan ini, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Sulang mengeluarkan latihan asli yang baru saja disintesis dan menghadapi Yan Xingxing Dao. Bawahan tahu, yakinlah, Patriark. Yan Xingxing bersujud dan membungkuk dengan gembira, menangkap latihan yang diserahkan Sulang. Melihat latihan asli tingkat tak bertuhan. Bahkan ada beberapa latihan asli di tingkat awal. Baik itu Yan Xingxing, atau pembangkit tenaga kuasi primer lainnya di sekitar, mereka semua tercengang, tidak dapat dipercaya. Untungnya, dalam jiwa mereka, mereka telah mengingat dengan dalam pepatah, leluhur tidak dapat menggunakan akal sehat. Dengan cepat, mereka menekan keterkejutan di hati mereka. Namun, pemujaan terhadap Sulang telah tumbuh lebih dalam. Menyelesaikan latihan, mata Sulang akhirnya tertuju pada senjata itu. Uraikan semua prajurit tak bertuhan yang ditangkap. Sulang memberi perintah, dan di ruang penyimpanan, potongan-potongan artefak Buddha tertinggi dan potongan-potongan prajurit tak bertuhan runtuh dan berubah menjadi bahan mentah yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, bahan-bahan untuk evolusi pedang Yutian, teras naga tak bertuhan, dan perisai bermata 8 Tianjia sekali lagi dikumpulkan. Sistem, Sulang langsung mengeluarkan perintah, segera pertahankan karakteristik yang ditentukan, kembangkan pedang Yutian, platform naga tak bertuhan, dan perisai bermata 8 surgawi. Ding,
Konsumsi jiwa tak bertuhan * 288.888, material kelas tak bertuhan kaisar jahat hati iblis giok * 100.000, batu kutub alam semesta eklektik * 100.000, giok dunia bawah hujan darah * 100.000. Pedang Yutian berevolusi menjadi prajurit non-dewa yang semu primer. Ding, konsumsi jiwa tak bertuhan * 156.589. Evolusi platform naga tak bertuhan adalah semu. Tidak ada prajurit dewa di awal. Ding, mengonsumsi jiwa tak bertuhan * 156.354. Evolusi perisai surgawi bersisi 8 akan menjadi awal dari prajurit tak bertuhan. Setelah 3 perintah sistem, 3 senjata yang biasa digunakan Sulang tiba-tiba berevolusi dari level badu menjadi prajurit dewa semu di awal. Pedang Yutian telah diperkuat 6 kali, dan sekarang memiliki level kekuatan 16, yang jauh lebih tinggi daripada kuasa Taichu biasa. Teras naga tanpa dewa dan perisai bermata 8 Tianjia juga telah diperkuat 4 kali. Saat ini, mereka adalah kekuatan level 14, yang juga puluhan ribu kali lebih kuat dari senjata kuasi primer biasa. Ketiga senjata ini menyerang secara acak. Itu dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik manapun di level kuasi primer. Senjata level kuasi primer tidak dapat ditahan sama sekali. Sistem, gunakan material yang ditentukan, tingkatkan jumlah bagian yang tak terbatas. Sulang tidak berhenti dan terus memberi perintah. Perintah sistem berbunyi lagi dalam sekejap. Sejumlah besar bagian berevolusi dengan cepat, dan level keseluruhan bagian dari jumlah yang tak terbatas meningkat. Hanya 10.000 bagian yang telah berevolusi sebelumnya. Saat ini, lebih dari 30.000 bagian telah berevolusi lagi. Lebih dari 30.000 bagian semuanya berevolusi ke tingkat tak bertuhan, dan segera terus ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika evolusi berakhir, lebih dari 40.000 bagian telah berevolusi pada tubuh Infinity. Sebagian besar dari mereka adalah nilai 1 lulus, dan semakin tinggi nilainya, semakin sedikit jumlah bagiannya. Hanya ada 17 bagian Kidu dengan nilai tertinggi. Tetapi, kekuatan tempur sejati dari Boundless juga telah jauh melampaui pembangkit tenaga listrik kuasi primer biasa. Bahkan telah mencapai tingkat yang sebanding dengan platform naga tak bertuhan. Potensi Infinity sungguh mengerikan. Ini baru mengembangkan sepertiga bagian. Jika semua bagiannya berhasil berevolusi, penyimpanan dapat mencapai tahap awal. Sulang melihat jumlah tak terbatas yang memancarkan kekuatan mengerikan di ruang penyimpanan, dan senyum puas tergambar di sudut mulutnya. Dia berencana untuk menunjukkan Infinity kepada semua orang. Tetapi pada saat ini, Phoenix Meteorit adalah 1000 wilayah, tempat jatuhnya Phoenix, tempat pusaran merah darah menghilang. Bum bum bum, tiba-tiba, kitab suci emas tak berujung muncul, berputar-putar, dan segera merobek lorong emas yang besar. Seketika, patung Buddha emas yang sangat besar terbang keluar dari lorong itu. Ada seorang lelaki tua berjanggut putih dan botak mengambang di dalam kepala patung Buddha, yang merupakan biksu dengan kebijaksanaan kosong. Ini, tidak hanya pasukan Arhat dan Buddhaku yang musnah total, tetapi bahkan formasi untuk menekan burung Phoenix pun hancur. Formasi itu hancur, dan Phoenix pun menghilang. Seharusnya kedua orang kuat itu menyelamatkannya. Kelompok domain Xinghai, jangan kira kekuatan konvensional kalian terlalu rendah untuk bersikap sembrono. Aku akan menunjukkan kekuatan dari orang yang benar-benar kuat. Niat membunuh yang mengerikan meletus di mata Biksu Kongzi, dan matanya dibuat marah oleh patung Buddha emas besar seperti planet di luar tubuh. Dua sinar cahaya, seolah-olah nyata, menyembur keluar dari mata patung Buddha. Kemanapun sinar cahaya itu lewat, waktu tiba-tiba sedikit terdistorsi, dan gambar-gambar masa lalu muncul. Misalnya, dua avatar Sulang menghilang seketika bersama telur raksasa merah menyala yang ditransformasikan oleh burung Phoenix. Misalnya, Sulang menggunakan tangan dua avatar untuk melemparkan pil tak bertuhan yang tak terhitung jumlahnya dengan kualitas sempurna untuk membantu Phoenix Nirvana. Misalnya, dua klon Sulang langsung membunuh banyak biksu Buddha. Sinar cahaya terus melaju, melewati hamparan ruang angkasa yang luas yang telah mati. Satu persatu, Sulang mengkloning planet tersebut ke alam semesta kehidupan. Di bawah pengaruh Mingguang 10,000 Realms, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menyerah pada pemandangan itu. Dan pesawat layang terbang pemburu harta karun yang tak terhitung jumlahnya juga jatuh ke mata Biksu Kongzi. Kedua orang biasa itu terlalu junior.
Ribuan pembangkit tenaga listrik yang dekat dengan yang semi terlalu junior. Ada ratusan miliar tupai terbang kecil yang aneh. Petik 2 petik 2. Biksu Kongzi sedikit mengernyit, lalu mengulurkan tangannya dan meraihnya. Sejumlah besar napas muncul dari udara tipis dan memasuki telapak tangan emas dari keterampilan seperti gunung. Segera, Biksu Kongzi memberikan gelombang cahaya lagi. Napas itu bergabung dengan sejumlah besar kitab suci Buddha emas dan teks kecebong, dan jalan emas di aspal, memanjang menuju wilayah Qinghai. Nasib kelompok domain Qinghai sudah berakhir. Biksu Kongzi melangkah maju, kaki surgawi dan kekuatan supernatural diaktifkan, dan patung Buddha emas langsung menghilang dari tempat itu. Ketika Buddha raksasa seperti planet itu muncul lagi, ia telah mencapai bidang bintang lain. Segera setelah itu, Biksu Kongzi melangkah lagi, melintasi bidang bintang lagi tidak lama. Ketika Biksu Kongzi tiba di medan bintang yang lebih dekat ke lautan bintang, dia segera menemukan sejumlah besar pesawat layang pemburu harta karun. Terbang, Biksu Kongzi tidak memiliki belas kasihan, dan dengan lambaian tangannya, abu pemburu harta karun terbang yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Apakah kamu di sini? Sangat cepat. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat kamu tidak akan dapat tiba sebelum transisi kelompok domain Qinghai. Sulang menatap Biksu Kongzi dari sudut pandang pemburu harta karun terbang, dan seringai tergambar di sudut mulutnya. Tepat saat itu, gemuruh, fluktuasi waktu dan ruang yang hebat datang dari luar penghalang formasi. Turbulensi waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya menjadi semakin hebat, seperti tsunami yang mengerikan. Fluktuasi waktu dan ruang, mungkinkah kelompok domain Qinghai sedang melakukan lompatan? Kulit Biksu Kongzi berubah drastis, dan dia bergegas menuju domain Qinghai. Namun, kecepatan turbulensi waktu dan ruang terlalu cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia mencapai titik kritis transisi. Selamat tinggal, Meteor Phoenix Great Thousand Territories. Biksu Kongzi, lain kali kita bertemu, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Sulang melihat keluar area besar Starsea, saling menatap dengan Biksu Kongzi. Saat berikutnya, ada putaran dan kedipan di tempat di mana kelompok domain Qinghai berada. Segera setelah itu, seluruh domain menghilang secara langsung, hanya menyisakan turbulensi spasial yang tak terhitung jumlahnya. Vertikal, bahkan untuk melompat saat ini, Biksu Kongzi langsung membuka matanya dan menggertakkan giginya. Tentara Buddha Arhat adalah salah satu pasukan Buddha terkuat di bawah komandonya, dan ia hanya memiliki 3 pasukan bawahan seperti itu. Pada saat ini, semua kelompok di domain Qinghai dihancurkan, dan bahkan membiarkan pihak lain melarikan diri, itu seperti mencuri ayam dan kehilangan nasi. Sebagai kepala biara kuil langit, Biksu Kongzi, murid Buddha Miling, dan seorang yang sangat muda, dia tidak pernah mengalami kerugian sebesar itu. Ini sungguh memalukan, jangan kira kamu bisa melarikan diri. Tujuanmu tidak lain adalah benua berkabut surgawi. Seperti yang diketahui semua orang, benua Tianmiku telah membuka jalan menuju benua Tianmen. Hanya saja target utama benua Tianmi adalah benua Tianxuan. Jika kamu tidak bisa bergerak, kamu tidak harus berurusan dengan Tianmen. Tapi sekarang, benua langit giok telah jatuh, dan benua langit Mi kita akan segera menyerang benua langit berkabut, kelompok wilayah Laut Bintang, kalian pasti akan binasa. Biksu Kongzi meraung marah, dan fluktuasi energi yang mengerikan meletus dari tubuhnya, menyerbu dengan liar. Tiba-tiba, ratusan tahun cahaya di sekitar ruang angkasa hancur. Setelah melampiaskan amarahnya, Biksu Kongzi menahan amarahnya dan menggunakan Tianzutong lagi untuk mulai kembali ke benua Tianmi. Dan di benua Tianmi, Master Huijue dan Biksu Siyu saling memandang, wajah mereka sangat jelek. Kelompok domain Qinghai menahan serangan mereka untuk kedua kalinya, dan memusnahkan semua kekuatan yang mereka kirim. Ini benar-benar memukul wajah mereka. Niat membunuh yang mengerikan menyebar dari keduanya, bahkan langit pun tenggelam. Pada saat yang sama, Tianmeno di luar daratan, di kehampaan yang luas, gemuruh, fluktuasi ruang waktu yang mengerikan tiba-tiba menyebar, menyapu rentang ratusan miliar tahun cahaya. Tiba-tiba, banyak ahli di benua Tianmen merasa khawatir, dan mereka semua menatap kehampaan di luar wilayah. Fluktuasi ruang dan waktu, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana bisa ada fluktuasi ruang dan waktu yang mengerikan seperti itu? Mungkinkah benua Tianmi datang untuk menyerang benua Tianmen kita? Ini tidak mungkin, pertempuran di benua Tianxuan masih berlangsung. Coba saja,
Petik 2. Sosok yang kuat terkejut dan menebak, dan bahkan sosok yang kuat di awal mulai menyimpulkannya dengan segera. Cepat, orang kuat yang terlalu junior telah menemukan area aneh yang diselimuti oleh turbulensi ruang dan waktu. Turbulensi ruang dan waktu sangat dahsyat. Bahkan mata mereka yang terlalu junior terhalang, tidak dapat melihat pemandangan di dalamnya. Apa ini? Dunia besar yang diselimuti oleh turbulensi ruang dan waktu. Tidak, itu tidak benar, ini seharusnya kelompok area besar laut bintang yang tiba-tiba terbungkus dalam turbulensi ruang dan waktu. Petik 2. Satu persatu pembangkit tenaga listrik primordial itu melihat ke kejauhan, menyaksikan turbulensi ruang dan waktu yang menyelimuti area luas laut bintang secara bertahap mulai runtuh pada saat yang sama. Bagian dalam kelompok domain Xinghai. Turbulensi waktu dan ruang mulai runtuh. Senior Zhao Yu tertinggal, bagaimanapun juga, itu benar-benar dikonsumsi. Domain Xinghai telah sepenuhnya kehilangan perlindungan dari turbulensi waktu dan ruang dan perlu bergantung sepenuhnya pada dirinya sendiri. Sulang melihat jauh dan melihat keluar arah Xinghai Huanyu. Turbulensi ruang waktu terlalu banyak menghabiskan karena transisi terakhir ini dan tidak dapat dipertahankan, dan mulai runtuh dalam jumlah besar. Pergi dengan jelajahi apa sebenarnya yang ada di sini. Dengan sebuah pikiran, Sulang segera mengirim 8 klon yang disamarkan. Alasan mengapa hanya 8 avatar yang dikirim adalah karena mereka menganggap bahwa tempat ini adalah benua berkabut surgawi. Meskipun situasi benua Tianmen cukup bagus dalam kecerdasan, itu juga terkikis oleh Buddhisme Tianmi. Jadi semuanya masih hati-hati. Setelah avatar dikirim, mereka melintas dan berteleportasi terus-menerus, dan mereka bergerak dengan gila ke segala arah. Dan pemandangan ini, itu juga jatuh ke mata para ahli yang terlalu junior di benua Tianmen. Ini adalah 8 ahli kuasi primordial. Meskipun aku telah menyamar, aku dapat melihat bahwa penampilannya sama, auranya hampir sama, itu seharusnya klon dari yang kuat dari awal. Mereka membuat lompatan ruang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mereka seharusnya mendeteksi lingkungan sekitar. Lihat, turbulensi waktu dan ruang telah sepenuhnya menghilang, dan medan bintang bagian dalam telah muncul. 72 domain, itu benar-benar kelompok domain Xinghai. Aku tidak menyangka mereka akan melarikan diri ke sini. Petik 2. Para ahli yang terlalu junior yang telah berkumpul bersama saling memandang dan banyak berbicara. Mereka melihat melalui detail avatar Sulang. Tetapi aku tidak merasa terlalu terkejut, karena mereka lebih dari 8 avatar kuasi prima. Dalam tahun-tahun yang panjang, setiap orang telah menciptakan berbagai klon, sekitar 15 atau 6. Satu-satunya hal yang mengejutkan semua kekuatan awal. Mungkin karena klon-klon inilah kelompok wilayah besar Xinghai memiliki terlalu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat rendah. Kelompok bintang-bintang besar adalah bidang bintang tandus di tepi terjauh dari alam semesta yang tak terbatas. Dalam keadaan normal, bahkan kaisar tertinggi pun sulit muncul di bidang bintang. Namun sekarang, kemunculan pembangkit tenaga listrik yang terlalu junior benar-benar mengejutkan. Pada saat yang sama, klon Sulang secara bertahap mendekati benua Tianmen. Para ahli tingkat rendah benua Tianmen tidak menghentikan mereka hanya menonton dengan tenang. Di sisi lain, melalui penglihatan klon, Sulang akhirnya melihat benua Tianmen. Tepatnya, itu adalah pinggiran benua Tianmen. Bola berongga, yang ribuan kali lebih luas dari gabungan domain bintang laut, diam-diam tergantung di alam semesta yang sepi. Di dalamnya ada benua super yang tak berujung. Dibandingkan dengan benua ini, benua tanah pengasingan hanyalah kantong gunung kecil yang kontras dengan gunung Everest. Ini benua Tianmen, kan? Aku merasakannya, napas yang familiar. Sangat mirip dengan bintang biru, Mars, dan planet lain. Namun, napas semacam ini sangat lemah, dan tidak dapat mengimbangi 1% bintang biru, Mars, dan planet lain. Yah, ini masuk akal. Bagaimanapun, 10 alam semesta kehidupanku berisi fragmen inti dari dunia tanpa batas. Jejak kegembiraan muncul di mata Sulang, dan dia akhirnya melihat dunia tanpa batas yang legendaris. Meskipun itu adalah salah satu dari 4 benua alam tak terbatas yang telah hancur selama lebih dari 4 miliar tahun, itu bukanlah alam tak terbatas yang lengkap. Namun, Sulang masih sangat bersemangat. Dia sangat penasaran, dan ingin tahu apakah ada dewa-dewa dalam mitologi Tiongkok kuno di benua langit berkabut.
Namun, saat ini, Sulang hanya bisa melihat secara kasar benua besar yang dikelilingi oleh bola berongga, tidak mungkin untuk melihat dengan saksama. Benua-benua kecil yang membentuk bola berongga ini juga tersebar di daratan yang tak terbatas. Tatapan Sulang beralih ke benua-benua kecil yang hancur. Mereka memiliki 100.000 benua kecil. Benua-benua kecil ini besar dan kecil, kecil seperti bintang biru, dan besar seperti bintang biru. Mereka terbentuk oleh runtuhnya daratan yang tak terbatas, bukan oleh runtuhnya planet-planet kehidupan biasa. Oleh karena itu, aturan-aturan di benua-benua kecil ini tidak cacat, tetapi lebih sempurna dan memiliki kehendak dunia mereka membentuk bentuk bulat seperti atmosfer, yang membungkus benua surgawi. Kesadaran dunia juga terkondensasi menjadi satu kesatuan, mendominasi semua benua kecil. Pergi dan lihat, pikir Sulang, dan klon itu pecah menjadi benua kecil. Kesadaran dunia tidak menghasilkan perubahan apapun, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di benua surgawi, puncak tertinggi dari puncak raksasa, beberapa sosok berdiri, memandangi bintang-bintang laut. Klon dari awal telah memasuki 100.000 bintang berkabut surga, kata seorang lelaki tua dengan rambut hitam berkilau dan mengenakan jubah biru. Tidak ada perubahan dalam kesadaran dunia. Seorang lelaki berjubah abu-abu dengan wajah biasa berkata, benar saja, mereka adalah darah yang tersisa dari alam tak terbatas, dan mereka adalah darah manusia. Hahaha, darah manusia, dan ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat rendah, yang sangat bagus. Jika Anda memberi kami waktu, garis keturunan manusia ini akan memainkan peran besar. Seorang pria parubaya mengenakan jubah longgar dan pakaian Konfusianisme, dengan semangat yang perkasa dan memegang kipas lipat tertawa. Oke, aku hanya tidak tahu apakah sudah terlambat untuk membudidayakan ras manusia. Meskipun pertempuran di benua langit surgawi masih berlangsung, itu akan segera berakhir. Pada saat itu perang akan menyebar ke benua langit berkabut kita. Meskipun akan ada kekuatan awal tersembunyi lainnya yang akan membantu. Seorang wanita tua dengan tangan di punggungnya dan tubuh reyot, sependek kurcaci, tersenyum, tetapi semakin banyak jumlahnya, semakin baik. Selalu merupakan hal yang baik untuk memiliki satu orang yang lebih kuat. Ya, kita terlalu ramai, aku khawatir bahkan Kaisar Yuan Mingzu dapat membunuhnya. Pria tua keriput dan jahat lainnya tersenyum. Kamu pandai bersenang-senang dalam kesulitan. Pria parubaya berwajah biasa itu melirik pria tua itu. Apa yang dia katakan juga masuk akal. Banyak semut dapat membunuh seekor gajah, kan? Petik 2 petik 2. Yang lain juga menatapku dan aku menatapmu, dan tertawa. Tersenyum sedikit pahit. Kemunculan Teran awalnya merupakan kejutan besar. Karena darah manusia akan dikenali oleh kesadaran dunia mana pun, dan darah campurannya juga akan dikenali. Ini adalah semacam kekuatan kohesif yang mengerikan, yang dapat mengumpulkan kekuatan ras lain di alam semesta tanpa batas ke benua rusak batas-batas. Tapi sekarang, waktunya mungkin sudah terlambat. Bahkan jika semua orang mengendalikan aturan waktu, sudah terlambat. Pada saat yang sama, klon Sulang sudah menginjakkan kaki di daratan benua kecil itu. Benua ini ukurannya hampir sama dengan bintang biru, dan ada bangunan yang diukir dengan susunan di mana-mana. Tampaknya seluruh benua telah menjadi formasi. Tetapi, meskipun benua ini kecil dan tampak seperti susunan, masih ada orang yang tinggal di sana. Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Agung tinggal di sini, dan mereka adalah pasukan prajurit yang terorganisasi, dipimpin oleh seorang tingkat kuasi tanpa dewa dan tingkat non-dewa. Ada lusinan kelas tanpa dewa di benua kecil. Tingkat kuasi tanpa dewa dan tingkat Kaisar Agung lebih banyak lagi. Sulang mengangkat alisnya, sedikit keterkejutan muncul di matanya, apakah kekuatan benua surgawi begitu kuat? Tetapi, dia dengan cepat mengerti mengapa ada begitu banyak prajurit yang kuat di sini. Setelah klon kuasi Taichu menyamar, dia mengajukan beberapa pertanyaan, dan Sulang mendapatkan informasi yang diinginkannya. Atmosfer, tempat benua kecil ini berada adalah lapisan pertahanan pertama benua surgawi, yang disebut 100.000 bintang aneka surga. Kelompok 100.000 bintang berkabut surgawi telah menjadi formasi dasar agung yang kuat, menjaga benua berkabut surgawi. Sejumlah besar prajurit yang kuat ditempatkan di setiap benua kecil. Dan 100.000 bintang berkabut surgawi milik 4 kekuatan utama dalam aliansi berkabut surgawi. Di antara keempat kekuatan ini, di antara mereka, 2 kekuatan utama adalah kekuatan lokal di benua Tianmen,
yaitu sekolah Konfusianisme Surgawi Haoran dan jalan mengembalikan kekacauan ke kebenaran. Dua kekuatan lainnya, salah satunya adalah keluarga binatang suci yang melarikan diri dari benua Tianting, yang dikenal sebagai pengadilan iblis Tianyu. Salah satunya adalah para prajurit yang melarikan diri dari benua Giok Surgawi, membentuk pasukan Giok Surgawi. Selain 100.000 bintang berkabut surgawi, benua berkabut surgawi juga dibagi oleh 4 kekuatan utama. Sekolah Konfusianisme Surgawi Haoran dan Tao Kekacauan Kembali ke Kebenaran menempati 70% dari daratan. Pengadilan Iblis Tianyu menempati 20% dari daratan. Tentara Giok Surgawi dibentuk belum lama ini, hanya menduduki 10% wilayahnya.